Jadi bagi teman-teman disabilitas jangan disenggol. nggak ada alasan buat nanti kita persiapan Jumatan di Masjid Nabawi, akan menuju ke Raudhah sama Ustadz Randy. Selamat siang. Selamat siang. Sama-sama. Disabilitas tanpa batas. Alhamdulillah kita sudah tiba di kota Madinah. Di sini kita di Hotel Sanabel Al Madinah, hotel yang alhamdulillah tidak jauh dekat pintu gerbang Masjid Nabawi, sekitar kurang lebih 200 atau 300 meter. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Inilah kota Madinah, kota ketenangan, kota yang memang selalu didoakan oleh Rasul. Dan teman-teman semua sahabat Kang Hikmat bisa menyusul datang ke sini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena jarak dari Hotel Sanabel ke Masjid Nabawi tidak terlalu jauh, jadi Kang Hikmat masih bisa pakai skateboard untuk menuju ke Masjid Nabawi. Pintu gerbang yang paling dekat dengan Hotel Sanabel yaitu pintu 338, yang dimana pintu tersebut sering dijuluki pintu paling romantis oleh jamaah Indonesia. Karena biasanya di pintu 338 sering dijadikan tempat untuk ketemuan setelah jamaah pasangan suami istri selesai melaksanakan ibadah sholat. Beginilah suasana sore hari di sekitaran pelataran Masjid Nabawi. Payung-payung peneduh yang menjadi ciri khas Masjid Nabawi sudah tertutup secara otomatis jika menjelang sore hari. Nah, sekarang kita cek tempat wudhunya. Apakah sudah aksesibilitas? Masya Allah, ternyata akses tempat wudhunya sangat akses untuk disabilitas tunadaksa dan cocok untuk pengguna kursi roda. Uniknya, tempat wudhu di sini menggunakan sistem keran otomatis, yang dimana kerannya akan mati sendiri setelah beberapa detik, lalu bisa dinyalakan lagi secara manual. Mungkin agar tidak terlalu banyak air yang terbuang. Selain airnya yang segar dan bersih, tempat wudhu di sini ada tempat duduknya loh, cocok untuk manula, ibu hamil, atau disabilitas tunadaksa seperti Kang Hikmat. Pelataran Masjid Nabawi sangatlah luas, nyaman dan bersih, sehingga beberapa titik pelataran telah disediakan area untuk sholat yang sudah diberikan pembatas dan digelari sajadah. Jadi jamaah bisa bebas memilih mau sholat di dalam masjid atau di pelataran masjid. Sekarang kita cek apakah ada akses kursi roda untuk masuk ke dalam masjid. Masya Allah, ternyata disediakan pintu untuk masuknya kursi roda ke dalam Masjid Nabawi. Jadi pengguna kursi roda bisa langsung membawa kursi rodanya dan sholat langsung di atas kursi rodanya. Setelah memasuki area bagian dalam Masjid Nabawi, jamaah yang menggunakan alas kaki atau sendal harus melepaskan sendalnya dan ditenteng atau dimasukkan ke dalam rak sendal yang sudah disediakan. Tapi beda halnya dengan pengguna kursi roda, masih tetap bisa menggunakan kursi rodanya untuk sholat dengan nyaman. Tapi skateboard Kang Hikmat mau disimpan di rak sandal aja agar bisa sholat di atas sajadah. A few moments later. Di dalam Masjid Nabawi, kita dapat melihat arsitektur yang indah dan megah. Masjid ini memiliki beberapa lantai dan dapat menampung jutaan jamaah untuk beribadah. Di dalam masjid, kita senantiasa melihat banyak jamaah yang sedang sholat, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suasana di dalam Masjid Nabawi sangatlah tenang dan damai, sehingga jamaah dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan khusyuk. Di beberapa titik arena masjid tersedia air zam-zam dan gelasnya yang bebas untuk diminum. Selain itu, tersedia juga fasilitas kursi untuk jamaah yang tidak mampu berdiri lama. Dan tepat di dekat pintu keluar terdapat lemari penitipan barang.
dan ada penjaganya sebagai pusat bantuan dan informasi. Assalamualaikum, kita sudah melaksanakan sholat asar, lalu dilanjutkan di sholat maghrib. Ya, ini kita harus ke hotel dulu, kita bersih-bersih, check-in. Karena tadi nggak keburu check-in ya, karena terlalu sore. Beginilah suasana malam hari di pelataran Masjid Nabawi. Di sini pengguna kursi roda sangat nyaman karena fasilitas dan aksesibilitas yang mendukung. Meskipun banyak dilalui jamaah, namun lantai masjid selalu terjaga kebersihannya karena petugas kebersihan yang selalu sigap dalam membersihkan lingkungan masjid. Yuk, sekarang kita saatnya kembali ke hotel untuk check-in dan menyimpan barang-barang serta bersih-bersih dulu dan ganti baju. Cekidot. Sobat Kahikmat, kita sedang jalan-jalan nih di kota Madinah ya. Ini dekat Madinah Hotel, seberangnya pintu Masjid Nabawi ya. Insya Allah enak ya sini ya jalan-jalannya. Insya Allah tabarakallah. Ini skateboard Kahikmat pakai yang manual ya sekarang. Ada fresh juice, Afghanistan food, Merapi ya. Ada Ajwa es krim. Wah, ini wisata kulinernya sini ya. Teman udah kenyang ya, jadi nah ini daerah perhotelan, banyak hotel. Dar Al Hijrah Internasional, hotel semuanya di sini. Kita lihat. Assalamualaikum Sobat Kahikmat, ini kita sedang di pelataran depan Masjid Nabawi. Kita sedang menunggu payung-payungnya ini biar bisa terbuka ya. Ini nanti jam 6:20 payungnya akan dibuka secara otomatis. Nanti kalau siang-siang ini pelataran ini teduh. Jadi inilah payung-payungnya. Dan yang bikin Kang Hikmat spesialis itu di sini sangat ramah disabilitas ternyata ya. Pengguna kursi roda itu sangat nyaman. Jadi bagi teman-teman disabilitas nggak ada alasan buat nanti mau melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Semoga teman-teman dapat dipanggil oleh Allah untuk beritamu Allah melaksanakan ibadah umroh. Setelah melaksanakan sholat subuh dan mendengarkan tausiah di pelataran masjid, kita jalan-jalan pagi untuk menikmati keindahan di kota Madinah. Banyak sekali gedung-gedung yang estetik di Madinah, dari gedung perhotelan, perbelanjaan, hingga gedung wisata budaya dan museum. Namun, tinggi gedung yang ada di Madinah, khususnya di sekitaran Masjid Nabawi, tidak boleh melebihi tinggi menara Masjid Nabawi.
Kota Madinah dikenal sebagai kota yang paling tenang karena memiliki atmosfer spiritual yang kuat, menjadi tempat peristirahatan terakhir Nabi Muhammad SAW, serta dihiasi dengan keberkahan dan doa. Madinah juga dijaga dengan baik, memiliki masyarakat yang ramah, serta aturan yang menjunjung tinggi ketertiban dan kedamaian. Hal tersebut dirasakan langsung oleh Kang Hikmat, bagaimana seorang penduduk Madinah mengajarkan cara memakai sorban dan igal hingga menjadi kufiah yang menjadi pakaian tradisi penduduk Arab Saudi. Selain itu, Masjid Nabawi yang menjadi pusat ibadah memberikan ketenangan bagi para pengunjung dan penduduknya. Burung merpati di kota Madinah dikenal karena jumlahnya yang banyak dan kejinakannya. Mereka sering terlihat di sekitar Masjid Nabawi, terbang bebas atau beristirahat di pelataran masjid. Burung-burung ini dihormati oleh penduduk dan peziarah, sehingga mereka tidak takut terhadap manusia. Kehadiran mereka menambah ketenangan dan keindahan kota, mencerminkan suasana damai yang khas di kota Madinah. Kita persiapan Jumatan di Masjid Nabawi. Di sini persiapannya lebih awal karena kan ya biar kebagian saf yang depan kalau bisa ya. Kota Madinah itu sangat nyaman, tenang, kota yang paling tenang, kota yang didoakan oleh Rasul. Jika di siang hari seperti ini, payung-payung yang ada di pelataran sangat bermanfaat, selain untuk keindahan juga sebagai peneduh jamaah yang ada di pelataran masjid. Sehingga para jamaah yang akan melaksanakan ibadah di pelataran tidak takut lagi kepanasan, serta dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk. Selain di luar masjid, di dalam masjid pun terdapat payung-payung, tepatnya di tengah-tengah Masjid Nabawi, yang berfungsi untuk peneduh di siang hari dan bisa melihat langit di malam hari saat payung-payung sudah tertutup. Kali ini Kang Hikmat akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nabawi, tepatnya di tengah-tengah Masjid Nabawi. Setelah selesai melaksanakan sholat Jumat, rencananya Kang Hikmat dan rombongan jamaah akan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Wah, udah nggak sabar nih rasanya untuk ke makam baginda Rasul. Kita hari ini perjalanan hikmah bersama Kang Hikmat akan menuju ke Raudhah bersama Ustadz Randy yang nanti akan membimbing kita sebagai taib. Ya, dan bapaknya apa? Haji Chan. Dan Pak Haji Chan. Wah, mantap, Masya Allah. Di Raudhah itu berarti artinya taman surga. Taman. Raudhah itu taman ya. Taman. Itu antara makam Rasulullah ya, dengan mimbar. antara makam Rasulullah dengan mimbar. Doanya top nomor 1 di sana. Iya, itu tempat yang memang ditunjuk oleh Allah, tempat yang mustajab ya Ustaz. Ya, Insya Allah. Kita doa yang terbaik buat sahabat Kang Hikmat, semoga bisa menyusul ke sini bersama perjalanan hikmah. Sama PH sejauh ini gimana perjalanan? Alhamdulillah perjalanan lancar karena sudah terjadwal, sudah diatur dengan bagus, dan tentunya banyak siraman rohani yang membuat kita itu menjadi manusia yang lebih baik lagi, Insya Allah. Dan pertama kali menginjakan paha ya, karena nggak punya kaki, jadi bukan menginjakan kaki, menginjakan paha di sini. Rasanya yang teringat itu hanya dosa dan dosa. Bagaimana kita tidak mengulangi dosa-dosa kita yang sudah ditobatkan di sini, ya Allah. Itu mudah-mudahan para jamaah yang kesini, khususnya PPA, bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ini perjalanannya berarti kita mengelilingi Masjid Nabawi lewat pinggir, lewat samping ya, sahabat Kang Hikmat. Nah, di sini itu banyak sekali pengguna kursi roda dan alhamdulillah banyak spot-spot kursi roda. Biasanya kalau di Indonesia, Kang Hikmat sering diusir kursi roda itu tidak boleh masuk ke dalam masjid, ya nggak apa-apa. Di sini malah tadi disuruh duduk saf paling depan. Ini depan makam Baki. Makam apa? Baki. Baki. Makam Baki itu Belum pemakaman penduduk Madinah. Oh. Dan di salah satu di sana dimakamin keluarganya Rasulullah, para sahabat dan zaman. Nanti ketika hari dibangkitkan, tempat yang pertama kali dibangkitkan itu adalah makam Baki. Makam Baki. Yang pertama kali dibangkitkan. Di
depan kita. Oh itu ya, situ ya. Yang di pagar itu. Ya, anak Rasulullah, ada istrinya, para sahabat. Dibukanya itu pada subuh kalau mau ziarah. Oh, pada subuh. Besok masih bisa berarti ya? Bisa. Ya. Pada subuh langsung aja selesai di sini sampai mungkin jam 9. Jam 9 ya. Wah, luas sekali ya Sobat Hikmat. Kita mengelilingi Masjid Nabawi. Ini dari tadi ujung depan sampai ini ujung belakang. Nikmat sekali ibadah itu. Bukan hanya melihat keindahan yang ada di Madinah, tapi kita benar-benar bisa merasakan khusyuk sholat, dan yang teringat itu dosa dan dosa. Menjadi seorang hamba yang sering lalai, tapi kita tetap diberi pertolongan sama Allah. Itu yang Kak Hikmat ingat itu. Untuk masuk ke dalam raudhah terdapat tata cara dan aturan yang harus diikuti agar ibadah berlangsung tertib dan khusyuk. Salah satunya yang pertama, mendaftar melalui aplikasi Nusuk. Jamaah harus terlebih dahulu mendaftar dan mendapatkan izin masuk melalui aplikasi Nusuk yang digunakan oleh pemerintah Arab Saudi. Kedua, mengikuti jadwal yang ditentukan. Setiap jamaah diberikan waktu tertentu untuk masuk sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam aplikasi, karena agar tidak mengantri dan tidak tumpang tindih di dalam raudhah. Ketiga, masuk melalui pintu yang ditentukan. Jamaah pria biasanya masuk melalui pintu 37 atau pintu bakti, sedangkan jamaah wanita memiliki jadwal dan pintu masuk khusus yang berbeda. Keempat, mengikuti arahan petugas. Nah, petugas di dalam Masjid Nabawi akan mengatur alur masuk dan keluar agar kunjungan tetap tertib. Kelima, melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Setelah sampai di dalam raudhah, area dengan karpet hijau, jemaah dapat melaksanakan sholat sunnah dan berdoa dengan khusyuk. Mengingat ini adalah salah satu tempat mustajab. Keenam, menghormati waktu dan jamaah lain. Karena waktu dan kapasitas terbatas, jamaah dianjurkan untuk tidak berlama-lama agar yang lain juga mendapatkan kesempatan masuk dan beribadah. Biasanya setiap rombongan jamaah itu diberikan waktu kesempatan 15 menit. Setelah itu, biasanya petugas menyuruh keluar atau bergantian karena agar di dalam raudhah tidak menumpuk dan menghormati kesempatan orang lain untuk beribadah atau berdoa di dalam raudhah. Kita sedang mengantri di jalur prioritas menggunakan kursi roda, jadi disabilitas yang menggunakan kursi roda itu alhamdulillah dapat jalur khusus, jalur spesial untuk masuk Kang Hikmat pengguna skateboard, dan juga pendampingnya juga masuk lewat jalur khusus, jalur utama pintu 2 nanti masuk ke dalam. Di dalam itu kita cepat-cepatan sholat, dan mohon maaf Kang Hikmat tidak bisa videokan ya, karena itu ibadah, itu tidak videokan saat pelaksanaan ibadahnya, hanya videokan alur-alurnya saja, bagaimana aksesnya, bagaimana pelayanan di sini pemerintah Saudi Arabia dan pengurus-pengurus Masjid Nabawi ini. Jadi saat ibadah salat tidak divideokan. Oke, ini sebentar lagi kita akan masuk. Tadi sekarang antri sistemnya itu dibatas karena memang ada kapasitasnya. Raudhah adalah area istimewa di dalam Masjid Nabawi yang terletak di antara makam Nabi Muhammad SAW dan mimbar beliau. Raudhah dikenal sebagai taman surga. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Raudhah memiliki karpet berwarna hijau yang membedakannya dari area lain di Masjid Nabawi yang berkarpet merah. Tempat ini dianggap sebagai lokasi yang mustajab untuk berdoa, sehingga banyak jamaah berusaha untuk sholat dan memanjatkan doa di sini. Masya Allah, selama di dalam area raudhah, tadi Kak Hikmat mendapatkan keistimewaan. Jadi, Kak Hikmat beserta pendamping tidak diperkenankan untuk pergi meninggalkan area raudhah. Padahal, jamaah rombongan Kak Hikmat sudah disuruh meninggalkan raudhah, tapi Kak Hikmat disuruh berdoa sepuasnya oleh petugas masjid. Yang harusnya hanya bisa 15 menit di dalam raudhah, Kak Hikmat dan pendamping bisa berlama-lama di dalam raudhah
sampai 1 jam lebih, sehingga Kang Hikmat bisa berdoa dengan tenang sampai bisa mentilawahkan doa untuk keluarga dan teman-teman Kang Hikmat. Semoga doa yang dipanjatkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini adalah sajian terindah dari Allah. Kang Hikmat bisa berlama-lama di dalam roboh sehingga bisa berdoa dengan tenang, mentilawahkan doa-doa untuk teman-teman. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kita menuju keluar area Raudhah. Habis ini kita mau ke makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah di Raudhah. Nanti cukup lama di Raudhah. Kita diberikan kesempatan berdua lama sekali di sana. Jam itu sungguh sesuatu yang spesial buat Kang Hikmat dan Iki. Kita bisa berdoa sepuasnya situ ya Allah. Mudah-mudahan doa yang telah disebutkan bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan ini lihat payungnya udah mulai tutup. Nah, yang tadi dibuka terus mulai tutup lagi karena udah mulai sore ya. Oke. Masya Allah, kita kembali Ustaz. Mana lagi? Makam Rasul. Biar Biar saya. Ayo. mana? Bisa. Ya, kita akan lanjut ziarah ke makam baginda Rasul. Kiri. Oke. Mana Ustadznya? Masya Allah, ini sudah tutup lagi ya. Dan tutup rapi payungnya karena sudah sore. Mau ke makam Rasul nggak? Ya kan? Salam. Selamat siang. Selamat siang. Sama-sama. Alhamdulillah sehat. Makam Rasulullah. Makam Rasulullah. Oh, lewat sini. Iya, syukran. Okay. You need some help? Ya, need some help. Okay. Oke. Come with me. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Lagi-lagi Kang Hikmat mendapatkan kemudahan darimu ya Rob. Kang Hikmat beserta pendamping bisa langsung masuk ke pintu menuju makam Nabi Muhammad SAW tanpa harus mengantri panjang, karena petugas yang memakai masker tadi mengajak masuk melewati jalan pintas untuk masuk ke gerbang makam Nabi Muhammad SAW. Jadi yang tadi harusnya muter di pelataran kita mengantri, ini kita tadi dikasih jalan kecil, pintu kecil, kita masuk langsung menerobos. Kita dapat keistimewaan juga hari ini. Kita langsung bisa salam kepada makam Rasulullah serta sahabatnya. Dikawal oleh polisinya langsung ya Allah, polisi. Ya Ki, kita dikawal oleh polisinya langsung. Alhamdulillah dikasih jalan. Sajian Allah yang terbaik ini ya Allah. Bukan hanya sekedar menjadi tamu Allah, tapi alhamdulillah bisa ketemu dengan yang punya rumahnya ya Allah. Dan Allah langsung menyajikan, langsung melihat makom Abu Bakar Siddiq, makom Umar bin Khattab, makom Rasulullah SAW. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Ini dan tadi di dalam Raudhah pun kita lama tidak diusir-usir, bahkan mau berangkat pergi pun ditahan dulu. Jangan dulu, sini aja dulu. Kamu di sini dulu kan. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Ini kita kembali lagi ke hotel dan ini kita mengelilingi Masjid Nabawi. Kita mengelilingi masjid lagi. Jadi sangat luas sekali. Jadi makam Rasul itu yang di bawah kubah hijau. Nah, kubah hijau itu, nah itu di bawahnya makam Rasul.